Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Syauki Malik. Channel yang membahas tentang edukasi dan seni. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe terlebih dahulu ya, agar mendapatkan banyak manfaatnya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengembangan bahan ajar handout berbasis pendekatan realistik pada topik bilangan cacah di kelas 1 MI atau SD. Oke. Kita mulai teliti terlebih dahulu dari judulnya. Pengembangan bahan ajar handout. Oke, jadi finalnya nanti akan membuat handout berbasis pendekatan realistik pada topik bilangan cacah di kelas 1 MI atau SD. Oke, tidak ada masalah di bagian judulnya. Sudah bagus, kita lanjutkan. Kemudian pada abstrak. Abstrak belum terlihat ini ya. Belum terlihat sedikit latar belakang. Istilahnya apa kesenjangan antara idealisnya dan problemnya apa, belum ada. Jadi perlu tuliskan latar belakang. Oke, perlu dituliskan latar belakangnya karena belum muncul. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar matematika dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan peserta didik. Pendekatan yang sesuai ini seperti apa? Perlu dirinci. Tadi kan sudah dijelaskan di judulnya, perlu dituliskan juga di sini. Metode kepustakaan. Oke, kita lanjutkan hasil dari jurnal yang peneliti kaji pendekatan realistik pada bahan ajar. Oke, ini masih seperti pengkajian jurnal ya. Oke. Dari segi apa tulisan ini menyatakan bahwa itu mampu. Nah, jadi kita bukan hanya tentang riset jurnal, membandingkan berbagai jurnal dan kemudian kita mengambil kesimpulannya, bukan. Tapi ini adalah pengembangan bahan ajar. Fokusnya pada pengembangan bahan ajar. Nah, hasilnya seperti apa? Istilahnya handout-nya seperti apa belum dituliskan ya. Nah, hasil penelitiannya itu teknik-teknik pengembangan handout dan lain-lain bisa dituliskan karena kita bukan hanya membandingkan jurnal yang ada, tapi kita lebih ke hasilnya. Hasilnya tadi kan di atas sudah dijelaskan tadi hasilnya handout. Jadi handoutnya yang seperti apa? Perlu dituliskan di hasil penelitian. Kemudian kita telisik lagi di kata kunci. Oke, bagian kata kunci sesuai dengan konten. Tidak terlalu umum. Umumnya 3-5 kata kunci. Jadi tidak harus satu ini ya istilahnya. Bisa ditambahin lagi handout matematika realistik. Kira-kira kata kunci itu teman-teman bisa menemukan apa? Istilahnya orang lain bisa menemukan tulisan ini dengan menggunakan keyword apa yang mereka tuliskan di Google. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ini bisa diperbaiki lagi karena ini masih terlalu sederhana ya. Belum memperlihatkan keseluruhan dari isinya. Isi artikel ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penulisan body note perlu direvisi.
karena kita menggunakan Chicago full note ya. Chicago full note jadi menggunakan footnote bukan body note. Ini juga masih. Kemudian antara paragraf pertama dan kedua harusnya ada keterkaitan. Nah, ini sudah ada keterkaitan ya. Keterkaitan antar paragraf. Oke, ini ada di sini membahas tentang bahan ajar. Di sini juga membahas tentang bahan ajar. Boleh dilanjutkan. Ini juga masih ada body note lagi. Nah, ini betul. Ada tulisan satu. Istilahnya dalam arti lain ini ya. Kemudian ini letaknya lebih menjorokkan. Kemudian ini justify. Di justify ya biar rapi. Dan ini bisa besar kecil. Capital each word. Oke, jadi ini masih terlihat besar semua ya. Ini juga. Oke, saya lebih merevisi ke teknis, lebih mereview hal-hal teknis karena mungkin kalau berbasis konten secara mendalam nanti lebih banyak lagi. Ini. Oke. Kita lanjutkan metode pengembangan bahan ajar. Oke, ini belum di tab ya. Kompetensi dasar dan karakteristik siswa kelas 1. Nah, ini perlu ditambahkan perlu diinsertkan referensinya dari mana. Kemudian masih terlalu sedikit ya, karakteristik siswa kelas 1 MI. Nah, bisa dibedah lagi karakteristiknya seperti apa, cara belajarnya seperti apa, dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita ke atas lagi. C, pembahasan. 1, kompetensi. 2, karakteristik siswa. 3, seharusnya ini ada tambahan lagi ya. Pengembangan handout-nya seperti apa? Handout-nya seperti apa? Pengembangan handout-nya seperti apa belum tertulis secara jelas. Istilahnya handout ini yang akan digunakan itu seperti apa? Dibahas juga di makalah ini. Jadi makalah ini berupa outline-nya, kemudian produknya berupa handout. Seperti itu. Jadi belum bisa, istilahnya isinya belum ada. Seperti itu, bisa diperbaiki lagi. Kemudian ini juga ada menurut Sujadi dalam kesimpulan tidak ini ya, bukan berupa kutipan dari orang lain. Jadi kesimpulan kita menyimpulkan berdasarkan berbagai argumen. Nah, kita menyimpulkan. Oh, ini bisa di tab ya. Kurang rapi. Ini yang besar-besarnya bisa di besar kecil. Oh, cuma 2. Seriously? Oke, minimal daftar pustaka 15 ya. Minimal referensi 15.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.